Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah, mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya, dengan NIM 0503032167, Prodi Hukum Pidana Islam kelas 2B. Dalam video ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan atau memberi pendapat saya terkait beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya. Beliau Bapak Samsuri MHI sebagai pemenuhan tugas akhir semester mata kuliah Hukum Pidana Islam, yang mana terdapat beberapa pertanyaan yang beliau ajukan kepada kami, dan pertanyaan-pertanyaan ini akan kita kaji dalam perspektif hukum Islam sesuai dengan mata kuliah ini. Yang pertama, yakni bagaimana pendapat Anda terkait hak asasi manusia dalam hukuman mati bagi seorang terpidana? Apakah masih ada HAM di dalamnya, atau mungkin hak asasi manusia tersebut telah dilanggar? Secara konstitusi, hukuman mati masih berlaku di Indonesia, meskipun Belanda sebagai asal dari hukum di Indonesia telah menghapus sejak lama, yang mana hukuman tersebut diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam penerapannya, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, masih banyak pro kontra terkait hak asasi manusia yang dilanggar atau tidak. Secara, hukuman mati tersebut merupakan hukuman paling berat, karena hukuman tersebut merenggut jiwa seorang untuk melangsungkan hidupnya. Hukuman mati juga dinilai keji, serta dapat memberi efek jera bagi pelaku kejahatan. Lalu bagaimana terkait HAM di dalamnya, apakah telah dilanggar atau tidak? Nah, menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, hukuman mati tersebut tentulah melanggar hak asasi manusia, yakni hak untuk hidup sebagai hak dasar seorang manusia, berdasarkan beberapa pasal. Salah satunya yakni pasal 3 yang berbunyi, setiap manusia berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi. Nah, sebenarnya konsep HAM yang kita kenal saat ini merupakan konsep HAM yang diusung oleh Barat, yang mana mereka memegang nilai universal dari hak asasi manusia dengan menghormati hak seorang untuk hidup. Mereka memaknai konsep HAM sebagai suatu yang bersifat antroposentris, di mana manusia adalah ukuran penuh dari segalanya. Manusia dianggap sebagai pemilik penuh atas hak-hak tersebut. Lalu bagaimana dengan Islam? Di dalam Islam sendiri, dalam pengambilan hukumnya mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas, kedua sumber hukum tersebut sangat memperbolehkan hukuman mati yang berlandaskan pada asas jiwa dibalas dengan jiwa. Lalu bagaimana terkait HAM yang menurut konsep Barat telah dilanggar? Nah, jika oleh Barat dikatakan bahwa manusia adalah pemilik penuh dari hak tersebut, maka di dalam Islam tidak. Hak asasi manusia tersebut dipegang oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik penuh atas hak-hak tersebut. Manusia hanya sebagai subjek dari hak-hak tersebut, yang mana sewaktu-waktu hak tersebut bisa saja dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan hal-hal tertentu. Dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya illa bil haqq, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dari kata illa bil haqq itu tadi dapat kita simpulkan, ketika seseorang membunuh tanpa suatu alasan yang benar, maka di situ hak yang diberikan oleh Allah tadi telah gugur untuknya. Kemudian dijelaskan pula oleh hadis Nabi dalam kitab Arba'in nomor 14 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 sebab. Yang pertama, as-sayyibuz zani, orang yang telah menikah lalu berzina. Kemudian wan nafsu bin nafsi, yakni jiwa dengan jiwa atau membunuh. Kemudian wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yakni orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, kemudian memisahkan diri dari jemaah kaum muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka dapat kita pahami bahwa hukuman mati di dalam Islam tidaklah melanggar HAM, karena hak tersebut telah dicabut oleh Allah dari dalam diri hambanya, dikarenakan terpidana tadi telah melakukan jarimah sebagaimana dalam hadis tersebut, dan membunuhnya adalah perkara yang halal atau diperbolehkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, yakni perbedaan pokok antara hukuman mati dalam jarimah hudud, qisas, dan ta'zir. Perbedaan pokok hukuman mati dalam 3 jarimah tersebut terletak pada jenis pemidanaan serta ketentuan hukumnya. Dalam qisas misalnya, hukuman mati ditujukan bagi para pelaku pembunuhan, baik pembunuhan tersebut dilakukan secara sengaja maupun direncanakan. Kemudian dalam masalah hudud,
Ancaman hukuman mati ditujukan bagi para pelaku zina muhsan, hirabah, kemudian al-baghy atau pemberontakan, dan yang terakhir adalah riddah atau murtad. Ketentuan hukumnya juga diambil langsung dari dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dalam masalah takzir, ancaman hukuman mati ditujukan bagi para pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan di luar kisos dan hudud itu tadi, yang mana oleh negara atau penguasa kejahatan tadi dianggap sangat berbahaya bagi ketentraman dan keamanan masyarakat. Misalnya di Indonesia, hukuman mati bagi seorang koruptor atau terorisme. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana perbedaan muhsan antara jarimah zina dengan muhsan dalam jarimah qadhaf. Zina adalah terjadinya hubungan suami istri di luar ikatan pernikahan tanpa adanya suatu unsur paksaan antara laki-laki dan perempuan. Terdapat dua jenis zina, yakni zina ghairu muhsan atau orang yang belum menikah lalu berzina, kemudian zina muhsan yang berarti orang yang sudah menikah lalu berzina. Sedangkan qadhaf adalah menuduh orang lain berbuat zina. Dalam jarimah ini terdapat beberapa syarat, yakni orang yang dituduh adalah orang muhsan dan orang baik-baik, bukan orang yang terbiasa berbuat zina atau beriktikad jahat. Muhsan yang artinya telah mempunyai pasangan, memiliki perspektif masing-masing baik dalam jarimah zina maupun qadhaf, yang mana perbedaan tersebut terletak pada syaratnya, yakni dalam jarimah zina misalnya muhsan tidak harus beragama Islam dan terpelihara dari zina, sedangkan dalam jarimah qadhaf diharuskan beragama Islam dan terpelihara dari perzinahan atau iffah. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.